Katanya tidak butuh gereja, tapi tetap cari pendeta. Katanya tidak butuh magisterium, tapi tafsir sendiri jadi podium. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum pedere Patris Allegro veritas liberabit vos. Kali ini saya akan menunjukkan bahwa ternyata Deking Gadas dalam kuliahnya panjang-panjang sama sekali tidak membantah apa yang dia sebut sebagai mantra berulang Allegro. Hermeneutik reformasi semata-mata adalah tafsir pribadi. Iya, setiap orang Protestan adalah paus bagi dirinya sendiri. Dan bahwa sebenarnya Protestan menerima magisterium secara malu-malu. Mari kita buktikan. Setelah beberapa jam, Deki sama sekali tidak membantah, justru beliau menegaskan bahwa Protestan itu menerima magisterium secara malu-malu. Mari kita bongkar. Pegangannya. Oke, teman-temanku yang terkasih. Kita kadang-kadang harus mengajar seperti mengajar anak SD ya. Ada sesuatu yang sangat menghibur dari ceramah Om Deking Gadas tentang mitos tafsir pribadi. Dengan penuh kemenangan dia mengumumkan bahwa reformasi sudah membuang magisterium dan kepausan ke tong sampah sejak abad ke-16. Tidak perlu lagi, katanya, barang lama, jualan basi, jangan disodor-sodorkan lagi. Lalu beberapa menit kemudian, Om Deki mulai memungut satu persatu isi tong sampah tadi. Gereja diperlukan, tradisi diperlukan, bapak-bapak gereja diperlukan, kredo diperlukan, pengakuan iman diperlukan, regula fidei diperlukan, komunitas pembaca yang berotoritas diperlukan. Bahkan tafsir yang melawan konsili Nicea tidak boleh diterima, orangnya bisa dinyatakan out dan bidat. Westminster, Belgic Confession, Heidelberg Catechism, dan Canons of Dort menjadi batas-batas hermeneutis komunitas reformed. Astaga naga, astagfirullah. Magisterium katanya sudah dibuang ke tong sampah, tetapi fungsi-fungsinya dipungut kembali satu persatu, dicuci, disetrika, lalu diberi stiker baru. Authorized Reformed Reading Community. Cie-cie. Om Deki, barangnya ternyata masih dipakai. Cuma mereknya diganti. Ya, mari kita bongkar. Yang pertama, Om Deking Gadas berhasil membantah argumen yang tidak pernah saya ajukan. Deking Gadas berkali-kali menggambarkan tuduhan tafsir pribadi seolah-olah artinya Protestan hanya duduk sendirian dengan Alkitab, tidak peduli gereja, sejarah, kredo, konsili, bapak gereja, atau teolog. Lalu dengan penuh kemenangan dia menjelaskan bahwa Reformed justru membaca Alkitab di dalam dan bersama gereja, menggunakan regula fidei, serta menghargai tradisi. Bagus, keren, saya setuju. Sekarang Om Deki boleh menyimpan meriamnya karena dia baru saja menembak orang-orangan sawah yang dia buat sendiri. Kritiknya bukan apakah Protestan punya tradisi, tentu saja punya, yaitu protes-protes. Bukan apakah Protestan punya gereja, tentu saja punya. Bukan juga apakah Protestan membaca Calvin, Augustine, atau Nicea, tentu saja. Pertanyaan saya jauh lebih sederhana dan rupanya justru paling sulit dijawab. Ketika semua otoritas itu berselisih, siapa pengadilan terakhir? Itu saja. Tidak usah seminar 3 SKS. Jawab, ketika semua otoritas itu berselisih, siapa pengadilan terakhir? Yang kedua, mari kita belajar pelan-pelan ya, seperti anak SD. Om Deki berkata, Westminster menjadi batas penafsiran. Bagus. Saya bertanya, kenapa Westminster? Kenapa Westminster? Jawabannya tentu karena sesuai kitab suci. Saya bertanya lagi, siapa menentukan bahwa Westminster sesuai kitab suci? Komunitas Reformed, bukan? Baik. Mengapa komunitas Reformed yang benar bukan Lutheran? Karena lebih sesuai kitab suci. Mengapa bukan Anglikan? Karena kurang sesuai kitab suci. Kenapa bukan Ortodoks? Karena menurut pembacaan Reformed tidak sesuai kitab suci. Kenapa bukan Katolik? Sekali lagi, karena menurut pembacaan Reformed tidak sesuai kitab suci. Bukan? Nah, Om Deki, kita sudah berjalan jauh membawa Calvin, Westminster, Heidelberg, Dort,
Allen, Swain, regula fidei, norma normans, norma normata, 3 istilah Latin, dan 5 istilah Inggris. Lalu kembali ke tempat kita berangkat. Siapa yang menentukan penafsiran mana yang paling sesuai kitab suci? Siapa? Kalau jawaban terakhirnya tetap kami menilainya berdasarkan kitab suci, saya cuma mau bertanya, siapa itu kami? Dan atas otoritas siapa kami menjadi pengadilan terakhir atas gereja, konsili, tradisi, dan kredo? Itulah persoalannya, ya. Yang ketiga, Katolik juga melakukan personal judgment. Bagus. Mau bikin falasi tukokwe, ya. Ini salah satu bagian yang Deki anggap sebagai pukulan telak. Katanya, setelah magisterium memberikan tafsir, umat Katolik tetap harus menggunakan pikirannya sendiri untuk memahami tafsir tersebut. Maka Katolik juga tetap melakukan personal judgment. Menurutnya, Katolik cuma menggeser tafsir pribadi 1 langkah ke belakang. Ini memang terdengar canggih sampai kita memakai contoh kelas 3 SD. Seorang murid membaca tata tertib sekolah. Dia menggunakan otaknya, dia menafsirkan kalimat, dia mencoba memahami maksud kepala sekolah. Pertanyaan, apakah karena murid memakai otaknya sendiri, murid itu berubah menjadi kepala sekolah? Sondeto, ajaib. Ternyata memahami keputusan dan memiliki otoritas membuat keputusan adalah 2 hal berbeda. Selamat datang di dunia epistemologi dasar. Saya membaca katekismus menggunakan akal pribadi. Saya memahami keputusan konsili menggunakan akal pribadi. Saya membaca Dei Verbum menggunakan akal pribadi. Tetapi dari situ tidak mengikuti kesimpulan, karena Patris Allegro menggunakan pikirannya sendiri, maka Patris Allegro adalah magisterium. No, itu non sequitur dengan mengenakan dasi. Deki mencampur adukan personal cognition, pengetahuan pribadi, dengan final doctrinal jurisdiction, yurisdiksi doktrin final. Ya. Atau bahasa anak SD, memahami peraturan tidak sama dengan membuat peraturan. Sudah? Selesai. Tidak perlu PowerPoint. Yang keempat, Deki malah memberikan bukti untuk magisterium malu-malu. Ternyata Protestan itu magisterium malu-malu. Dan itu ditegaskan oleh Deckenggaras sendiri. Bagian paling indah dari ceramah Deckenggaras justru ketika dia mulai menjelaskan betapa ketatnya hermeneutika reformed. Dia mengatakan gereja adalah authorized reading community. Dia mengatakan orang harus membaca bersama gereja. Dia mengatakan ada regula fidei. Dia mengatakan orang tidak boleh menafsir bertentangan dengan Nicea. Dia mengatakan Westminster, Belgic, Heidelberg, dan Dort menjadi boundaries. Dia bahkan menggunakan contoh akademisi yang mengalami konsekuensi institusional karena pandangannya dianggap tidak cocok dengan batas doktrinal komunitas reformed. Bagus sekali, ya. Dengan kata lain, ada komunitas berotoritas, ada standar ortodoksi, ada batas interpretasi, ada otoritas mengajar, ada mekanisme disiplin, ada doktrin yang tidak boleh dilanggar, ada keputusan siapa yang boleh mengajar, ada keputusan siapa yang dianggap menyimpang. Tapi jangan sebut itu magisterium. Nanti Om Deckenggaras tersinggung. Ya, jangan sebut magisterium, ya. Sebut saja magisterium tanpa seragam atau magisterium malu-malu. Fungsinya berjalan, namanya saja yang alergi. Begitu, sudah paham apa yang saya maksud dengan magisterium malu-malu. Nah, keberatan Deckenggaras yang kelima, tapi semuanya di bawah Alkitab. Nah, akhirnya mantra pamungkas keluar. Deki menjelaskan bahwa semua otoritas lain hanyalah norma normata. Sedangkan kitab suci adalah norma tertinggi, norma normans. Saya tidak keberatan, ya, dengan slogan itu. Masalahnya, Alkitab yang mana menurut tafsir siapa? Ya, kalau Calvin dan Luther berbeda, kalau Lutheran dan Reformed berbeda, kalau Baptis dan Presbyterian berbeda, kalau seorang profesor mengatakan tafsir A dan sinodenya mengatakan tafsir B, semua berkata, kami tunduk kepada Alkitab. Bagus, ya,
Tapi perselisihannya justru mengenai apa yang diajarkan Alkitab. Mengatakan bahwa Alkitab adalah otoritas tertinggi belum menyelesaikan konflik interpretasi. Sama seperti dua hakim yang berselisih tentang konstitusi tidak menyelesaikan perkara hanya dengan bersama-sama berteriak konstitusi tertinggi. Terima kasih ya. Semua orang sudah tahu. Pertanyaannya adalah siapa yang memberikan keputusan normatif atas maknanya ketika terjadi sengketa? Itulah pertanyaan yang terus dihindari. Ya. Kemudian ada ungkapan kami tidak butuh penafsir infalibel. Bagus. Deki berkata bahwa penafsiran objektif tidak secara logis membutuhkan penafsir manusia yang infalibel. Orang bisa menggunakan metodologi eksegesis yang baik dan menghasilkan tafsir yang reliable. Benar sekali. Akhirnya sesuatu yang tidak perlu dibantah ya. Seorang ateis bisa menguasai Yunani Koine. Seorang Protestan bisa menjadi ahli tekstual luar biasa. Seorang Katolik bisa membuat eksegesis buruk. Infalibilitas magisterium bukan lomba siapa paling jago parsing verba Yunani. Ya, Deki sedang membandingkan dua kategori yang berbeda. Kompetensi eksegetis dan otoritas doktrinal. Itu seperti berkata, Hakim Agung tidak selalu pintar membaca bahasa Indonesia daripada profesor linguistik. Jadi, kenapa keputusan Hakim Agung punya otoritas? Kenapa keputusan Hakim Agung punya otoritas? Om, karena persoalannya bukan skor TOEFL. Ya. Otoritas yuridis tidak berasal dari kemampuan membuka kamus lebih cepat. Demikian juga klaim Katolik mengenai magisterium bukan bahwa paus secara supernatural selalu menjadi ahli bahasa Yunani terbaik sedunia. Itu karikatur. Nah, ironi terbesarnya ada pada Nicea. Deki mengatakan bahwa tafsir reformat tidak boleh bertentangan dengan Nicea. Kalau melawan Nicea, you out, dianggap bidat. Nah, saya suka yang bagian ini ya. Sekarang kita mainkan sedikit. Seorang Protestan berkata, setelah saya membaca Alkitab dengan teliti, saya menyimpulkan Nicea salah. Deki menjawab, tidak boleh, itu bidat. Nah, saya bertanya, kenapa? Karena Nicea benar berdasarkan kitab suci. Siapa menentukan? Gereja. Gereja mana? Gereja yang setia pada kitab suci. Bagaimana mengetahui gereja itu setia? Bandingkan dengan kitab suci. Siapa yang membandingkan? Tak, tak, tararang, tararang. Sudah tahu toh? Paus kecil itu muncul lagi dari balik tirai. Siapa pausnya? You sendiri. Jadi tidak ada magisterium dalam perjanjian baru. Pernyataan dari Deki juga. Dia berkata bahwa magisterium tidak terdapat dalam perjanjian baru dan tidak ada pada masa bapak-bapak gereja. Dia menyebutnya produk kemudian. Oke. Di sini kita perlu membedakan istilah dengan realitas. Ya, kalau Om Deki mencari kata teknis magisterium tercetak dengan font Times New Roman PPT 12 di Kisah Para Rasul, tentu saja tidak ada. Sama seperti kata Trinitas juga tidak ada. Mau sekalian buang Trinitas ke tong sampah? Tentu saja tidak. Yang dicari adalah realitas yang ditunjuk istilah tersebut. Dan perjanjian baru memperlihatkan gereja yang mengajar, ingat magister artinya guru, menetapkan doktrin, menyelesaikan sengketa, mengikat komunitas, menjaga tradisi apostolik, dan meminta umat menaati ajaran yang diterima. Kisah Para Rasul bab 15 sangat mengganggu teori individualisme hermeneutis. Ketika timbul sengketa besar, jemaat tidak diberi instruksi, pulanglah, masing-masing buka gulungan kitab suci, pakai metode gramatikal historis, lalu follow your conscience. Sonde. Ada pertemuan apostolik eklesial, ada deliberasi, ada keputusan. Kemudian keputusan itu dikirim kepada gereja-gereja. Bunyinya bahkan sangat tidak Protestan modern. Adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Waduh, magisterial sekali ya bunyinya. Nah, retorika Om Deki Gadas itu tumpuk istilah lalu umumkan kemenangan.
Itu trik retorikanya. Dekingadas menyebut question begging, false dichotomy, epistemic asymmetry, personal judgment, regula fidei, norma normata, norma normans, potestas privata, potestas publica. Tidak masalah. Istilah teknis memang berguna, tetapi istilah Latin tidak bekerja seperti dupa magis. Mengucapkan petitio principii tidak otomatis membuat argumen lawan menjadi petitio principii. Mengucapkan false dikotomi tidak membuat dilema hilang. Mengucapkan epistemik asimetri tidak otomatis memberi Anda epistemologi yang simetris. Kadang-kadang ceramah Dekingadas terasa seperti orang memasukkan terlalu banyak bumbu ke dalam masakan supaya tamu lupa bertanya, "Om, dagingnya mana? Kok ini kuah kosong terus?" Dan ada satu trik yang sangat nyaman. Ketika menjelaskan Protestantisme, Deki menghadirkan bentuk terbaiknya. Allen, Swain, Calvin, para teolog skolastik reformed, Westminster, Credo, tradisi, regula fidei. Tapi ketika muncul Protestan yang berkata, saya tidak perlu tradisi, saya cuma perlu Alkitab, langsung dipindahkan ke kategori street level. Penyimpangan, bukan prinsip reformasi. Ya, hebat juga ya. Kalau bagus, itu Protestantisme. Kalau kacau, itu bukan Protestantisme. Kalau metode ini dipakai Katolik, Deki mungkin sudah membuat 3 live stream tentang apa? No True Scotsman Fallacy. Pause dan cari di Google. Jadi, Om Dekingadas, masalahnya bukan apakah Anda punya otak. Tentu saja punya. Bukan apakah Reformed punya tradisi. Tentu saja punya. Bukan apakah Reformed punya gereja. Tentu saja punya. Bukan apakah Reformed membaca Bapak Gereja. Tentu saja baca. Masalahnya hanya satu. Siapa pengadilan terakhir ketika semua itu bertentangan, baku naik? Kalau jawabannya adalah Alkitab, saya bertanya, Alkitab menurut tafsiran siapa? Kalau jawabannya komunitas Reformed mana? Kalau jawabannya konfesi, siapa menentukan bahwa konfesi itu benar? Kalau jawabannya konsili, kenapa Nietzsche mengikat tetapi Trente tidak? Ya, kalau jawabannya karena setelah kami periksa berdasarkan kitab suci, Nietzsche benar dan Trent salah. Maka selamat. Anda akhirnya tiba kembali pada titik awal. Otoritas-otoritas itu mengikat sejauh Tribunal Reformed menilai mereka sesuai dengan tafsirnya terhadap kitab suci. Jadi, jangan terlalu cepat tertawa ketika saya memakai istilah magisterium malu-malu. Karena setelah 1 jam menjelaskan bahwa Protestan tidak membutuhkan magisterium, Om Deki sendiri memperkenalkan gereja yang berotoritas, komunitas pembaca yang diotorisasi, kredo yang membatasi, konfesi yang mengikat, regula fidei, otoritas publik untuk mengajar, dan mekanisme untuk menyatakan seseorang out. Om Deki membuang magisterium Katolik melalui pintu depan, lalu membawa seluruh furniturnya masuk melalui pintu belakang. Yang hilang cuma satu. Otoritas yang berani mengakui bahwa dia memang otoritas. Sisanya sudah lengkap. Bahkan taplak mejanya Westminster juga ada di situ. Lengkap otoritasnya. Jadi, iya, magisterium malu-malu. Ya. Dan seorang Protestan, itu pengakuan Protestan. Karena Deki kan dari Reformed. Jadi seolah-olah Protestan itu Reformed. Tidak, Protestan itu baku naik sembarang. Salah seorang Protestan itu mengaku bahwa kekristenan itu ibarat kafe. Dia masuk, dia pilih yang enak, dia ambil. Yang tidak enak, dia buang. Paus pribadi. Jadi magisterium diri sendiri, paus diri sendiri, tapi malu-malu dan pakai saja istilah sola scriptura. Keren sekali kan? Absurd. Jadi Protestan itu sebenarnya absurd.